Halo semuanya, kalian pernah dengar nggak sih tentang SND? Kongregasi Para Suster Santa Perawan Maria dari Amersfoort atau Sœurs de Notre Dame adalah sebuah lembaga suster religius Katolik yang didirikan untuk kepentingan bagi orang miskin. Sejarah SND itu gimana sih? Sekarang aku bakal jelasin. Pertama itu ada seorang wanita Julie Billiard hidup dalam periode antara tahun 1751 sampai 1816 dalam keadaan revolusi Prancis pada saat itu. Ibu Julie Billiard dengan bantuan Pater Varenne mendirikan kongregasi Sœurs de Notre Dame dari Namen, Belgia di kota Amiens, Prancis Utara pada tanggal 2 Februari 1804. Kongregasi ini didirikan untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat pada zaman tersebut. Julie Billiard akhirnya wafat pada tanggal 8 April 1816 dan akhirnya baru diberi gelar santa pada tahun 1969 oleh Paus Paulus ke-6. Setelah Julie Billiard meninggal, Mere St. Joseph Blin de Bourdon menjadi pemimpin kongregasi. Pater Matthias Wolff adalah seorang imam Yesuit kelahiran Luxembourg. Ia telah mengenal kongregasi SND dari Namen saat di Belgia. Dan pada 1809 ia mengirim 7 aspiran Belanda ke Belgia untuk menjalani pembinaan dan pendidikan dalam kongregasi SND. Tanggal pendirian ditetapkan pada 29 Juli 1822 di Moerhuizen, Amersfoort dengan peraturan yang masih sangat sederhana. Kongregasi ini dinamai Sœurs de Notre Dame atau Suster van Onze Liefdevrouw. Di Indonesia juga dikenal dengan Santa Perawan Maria. Nama Santa Perawan Maria itu karena Santa Julie Billiard dan Matthias Wolff memiliki devosi kuat pada Bunda Maria dan ingin para susternya menjadi gambaran Maria seutuhnya. Awal mula SND itu masuk ke Indonesia itu gimana sih? Nama Pendagogi Chrétien dipakai untuk menghindari konflik politik dengan pihak pemerintahan yang kala itu memusuhi kaum biarawan. Kongregasi SPM terus berkembang dan membuka cabang di berbagai tempat. Namun pada tahun 1831 Matthias Wolff tidak diizinkan oleh pemimpin Yesuit untuk terlibat dalam kepemimpinan SPM Amersfoort. Situasi pemberontakan Belgia menimbulkan keresahan dan kerugian bagi kongregasi. Permasalahan di intern kongregasi juga menimbulkan ketegangan. Banyak calon dipulangkan mulai dari tanggal 2 Februari 1840. Tidak ada suster yang memperpanjang kaul. Pater Matthias Wolff mendengar krisis yang terjadi di Amersfoort dan setelah mendapatkan izin dari pimpinan SJ, ia kembali melibatkan diri dalam kongregasi yang pernah didirikan. Awalnya ia membantu menangani kesulitan di rumah-rumah cabang yang tidak lagi menyatukan diri dengan Amersfoort. Mereka membentuk kongregasi sendiri bernama Yesus Maria Joseph atau JMJ. Pada tanggal 1 Maret 1840 ditetapkan Engelen sebagai rumah induk mereka. Keadaan terus memanas sampai pada puncaknya pada tahun 1840 sisa 3 suster yang bertahan. Mereka adalah Brigitte Hans, Berchman Kisters, dan Agnes Kisters. Dengan berbagai upaya dan menjadikan Allah sebagai kekuatan hidup, mereka bertiga pergi ke Namen, Belgia untuk mencocokkan konstitusi atau peraturan suci dengan yang asli, sekaligus memperbarui semangat. Pada 1 Februari 1841, konstitusi yang sudah diperbarui mendapatkan pengesahan gereja. Dengan ini kongregasi SPM memperoleh kembali dasar yang kuat dan bangkit lagi. Pada tahun 1848, Keuskupan Jerman meminta para suster untuk membidani kelahiran sebuah kongregasi baru di Coesfeld.
Tiga suster menanggapi dengan membimbing dan meletakkan dasar semangat SPM pada para calon. Pada tahun 1855 didirikan kongregasi SN di Coesfeld, Jerman. Dan 1934 mereka membuka cabang di Pekalongan, Indonesia. Spiritualitas SPM itu adalah kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. Jadi di depan Allah itu semua adalah sama. Visi SPM Provinsi Indonesia itu adalah persekutuan hidup baru yang mandiri dan ekaritis demi terwujudnya kepenuhan kesamaan martabat manusia sebagai citra Allah. Lalu misinya adalah bersama Yesus dan Maria dijiwai oleh spiritualitas kongregasi dan karisma ibu rohani. SPM Provindo menjadi saksi hati keibuan Allah dengan menyelenggarakan tata pelayanan pastoral dan pewartaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar meningkatkan keahlian dalam hidup persekutuan dan kerasulan, meningkatkan jiwa mandiri dan sikap ekaristis. Karya-karya dari SND sangat saya rasakan karena saya berada dari Pekalongan dan kongregasi pusat SND di Indonesia itu di Pekalongan. Seperti sekolahnya ada TK Santo Yosep, SD Pius, SMP Pius. Kesehatannya ada RSU Budi Rahayu, Klinik Pratama Santa Yulia Sukorejo, Klinik Pratama Bahagia Rembang. Sosial ada Wisma Reda Pekalongan, Wisma Berkah Dalam Kajen, dan Panti Asuhan Marga Ningsih Lasem. Makna hidup yang bisa kita ambil dari SND ini, kita dapat belajar bahwa sudah sepantasnya kita membantu sesama. Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka harus saling melengkapi. Awalnya SND berdiri dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Belgia yang masih kurang pada saat itu. Lalu seiring berjalannya waktu dan berkembang, akhirnya masuk ke Indonesia. Dan bukan hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga di bidang lain seperti kesehatan dan sosial. Kita harus saling melengkapi, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Pasti selalu ada cara untuk membantu sesama. Kita lakukan hal ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.